A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji dan syukur sepatutnya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah hingga saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-9. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi iman, dan diberi hal-hal yang lainnya. Salawat teriring salam marilah juga kita selalu limpah dan curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para penerus risalah beliau hingga yaumil akhir. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah materi yang merupakan salah satu pelajaran yang juga bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil juga dari pelaksanaan kita berpuasa di bulan suci Ramadan adalah al-hurus min al-ma'luf. Artinya keluar dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan rata-rata manusia pada umumnya adalah sifat-sifat orang yang besar. Karena kebanyakan manusia itu akan selalu berada di zona aman, di zona yang biasa dia lakukan tanpa mau merubah dirinya menjadi lebih baik. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita bisa diajarkan kepada kita bahwa kebiasaan-kebiasaan dulu di bulan yang sebelumnya, sebelum bulan Ramadan yang tidak baik, kita perbaiki dan kita tingkatkan dan kita ubah di bulan suci ini. Dulu yang mungkin jarang sekali sholat berjamaah di masjid atau di musola, sekarang sholat berjamaah di masjid, di musola. Alhamdulillah, itu merupakan al-khurus min al-ma'luf, kebiasaan keluar dari kebiasaan yang kurang baik menjadi baik. Itulah sifat orang-orang yang besar, orang-orang yang selalu berupaya menjadikan dirinya selalu ada peningkatan dari hari ke hari. Dan Islam memang mengajarkan kita untuk keluar dari kebiasaan rata-rata manusia itu. Jika manusia pada umumnya banyak tidur misalnya di waktu malam sebelum bulan Ramadan, maka bangun di waktu malam untuk begadang segala itu yang dulu itu merupakan kebiasaan yang bermaksiat, misalnya nonton sepak bola atau apakah, maka orang-orang yang beriman akan sedikit tidur di waktu malam sebelum bulan Ramadan dan banyak bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum-sebelumnya, karena kebiasaan rata-rata manusia seperti itu. Pada waktu malam banyak tidur, ya. Kalau nggak tidur ya bergadang tadi, nonton sepak bola dan lain sebagainya yang tidak ada kaitannya dengan tujuan hidup manusia, yaitu kembali ke kampung halaman surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zariyat ayat 17 hingga 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu khalilan minal laili may yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka
orang-orang yang bertakwa itu sedikit sekali tidur di waktu malam dan senantiasa beristighfar di waktu sahur. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika kebanyakan manusia hanya mengucapkan misalnya di bulan ini ya, di bulan sebelumnya, jika kebanyakan manusia hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang dikenalnya misalnya, maka Islam mengajarkan, memerintahkan bahkan agar kita ini juga mengucapkan salam kepada orang-orang yang belum dikenal, apalagi yang dikenal. Itu contohnya, contoh kebiasaan-kebiasaan atau tadi keluar dari kebiasaan tadi itu yang biasanya cuma orang-orang dikenal saja. Islam memerintahkan agar kita juga mengucapkan salam kepada orang-orang yang tidak dikenal. Nah, ketika ketika ditanya Islam itu seperti apa yang baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang begini, engkau harus membacakan salam kepada orang-orang yang dikenal dan tidak dikenal, kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Ini salah satu bagaimana kita keluar dari kebiasaan tadi itu, dan Islam mengajarkan kita untuk keluar dari kebiasaan yang kurang baik atau yang tidak baik ke yang baik atau yang lebih baik lagi. Nah, kemudian contoh yang lain, jika kebanyakan manusia itu enggan berbuat baik kepada orang yang telah menyakitinya atau suka berbuat baik untuknya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menyambungkan silaturahim kepada orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Ya, kebanyakan orang nggak mau silaturahim lagi ketika kita sudah tahu orang itu disakiti atau menyakiti atau yang lainnya, tidak mau bersilaturahmi lagi. Maka Islam mengajarkan untuk tetap menyambung silaturahim kepada orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memberi kepada orang-orang yang tidak disukai, kepada kita juga suruh memberi, gitu. Ya, memaafkan itu perintah dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang zalim. Ya, misalnya ada Uqbah bin Umair berkata, aku bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau berkata, sambungkanlah hubungan kepada orang-orang yang memutuskan hubungan kau denganmu, kemudian berilah orang yang tidak memberi kepadamu, maafkanlah orang yang zalim kepadamu. Nah, contoh yang nyata adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri teladan kita. Beliau dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar dari kebiasaan bangsa Arab jahiliyah pada saat itu. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu contoh yang luar biasa. Bagaimana kemudian peradaban Arab yang jahiliyah itu bisa beliau ubah menjadi peradaban yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau itu sosok yang luar biasa. Bagaimana kemudian dari kecil beliau itu sudah digelari Al-Amin. Sementara orang-orang lain mungkin akan susah dipercaya, sementara beliau sejak itu sudah dipercaya. Beliau itu sangat mulia. Bukan hanya beliau, tapi sifat beliau juga begitu. Ya, sosoknya luar biasa. Bagaimana sebuah peradaban yang tadi dikatakan jahiliyah tadi bisa berubah menjadi peradaban yang luar biasa. Itu harusnya itu contoh. Sikap-sikap yang baik juga pernah, kalau kita sering dengar ceritanya bagaimana ada seorang buta yang tiap hari dia itu memaki, mengata-ngatai Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tetap baik kepada beliau. Baiknya apa? Kan yang Yahudi tadi itu yang mengatai itu kan buta ya. Kemudian tiap hari Rasulullah datang memberi makan, bahkan menyuapinya gitu. Itu luar biasa. Padahal orang itu tidak suka dengan Rasulullah. Itu contoh yang kecil, tapi contoh besarnya adalah bagaimana Rasulullah SAW mengubah dari sebuah kebiasaan, ya, keluar dari kebiasaan yang buruk pada masa jahiliyah Arab waktu itu menjadi peradaban yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitupun kita saat ini sebenarnya. Jika kita ingin menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, maka kita tuh harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang salah saat ini. Jangan kita merasa terbebani. Puasa itu mengajarkan kita untuk menjadi orang besar, menjadi orang yang beda,
keluhan kita dalam berpuasa atau apapun itu justru malah menjadi sebuah hal yang tidak baik, yang kontraproduktif. Karena apa? Karena kita ingin keluar dari kebiasaan yang lama yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh yang lebih besar lagi, jika kemudian saat ini manusia terbiasa dengan demokrasi misalnya dalam pemerintahannya dan hak asasi manusia, ya kita sebagai seharusnya muslim tidak harus terbawa arus itu harusnya, karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu telah diberikan sebuah aturan yang lebih hebat daripada itu, lebih hebat dari demokrasi, lebih hebat dari hak asasi manusia, lebih hebat dari kapitalisme. Kenapa? Karena kita ini harus keluar dari berbagai macam perilaku, tindak tanduk, sistem aturan yang kemudian itu malah tidak menghantarkan pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jika kebanyakan orang tidak melakukan itu, kita harus keluar dari itu. Untuk kemudian bagaimana? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menggantikan peradaban Arab Saudi yang jahiliyah ya menjadi peradaban yang Islami yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari kebiasaan itu harus kita kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kebiasaan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengubah dari perilaku sebelumnya yang kurang baik menjadi baik, mengubah tingkah laku kita yang kurang baik menjadi lebih baik lagi, dan berupaya juga untuk merubah kondisi masyarakat. Ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita ajak mereka untuk juga keluar dari kebiasaan yang kurang baik tadi itu menjadi kebiasaan yang luar biasa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sebenarnya umat Islam itu akan kembali menduduki keagungan di masyarakat tuh, orang muslim seperti itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipandang oleh masyarakat. Kenapa? Karena dia menjadi manusia yang berbeda. Dia berubah, dia tidak begitu saja, dia tidak ikut arus. Orang lain berbuat salah dia nggak ikut, ya bahkan ingin mengubahnya. Sehingga kalau seluruh manusia, tidak harus semua sih, seluruh umat Islam kemudian berubah menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi, maka sebenarnya umat Islam itu akan menjadi umat yang jaya kembali, akan menjadi khairul ummah kembali kalau kemudian kita sama-sama keluar menjadi dari kebiasaan tadi, kebiasaan yang kurang baik dengan sistem aturan yang kurang baik tadi menjadi aturan-aturan yang baik, sehingga Islam kembali menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik. Karena itu merupakan cita-cita kaum muslimin umat Islam, bahwa umat Islam itu kembali menduduki puncak keagungan sebagaimana umat Islam pada masa lalu. Dan kita pun sebagai pribadi, kalau kita ingin menjadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang luar biasa, jangan ragu untuk kemudian keluar dari kebiasaan yang tidak baik. Karena apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dengan taat kepadanya, insya Allah itu akan menjadi kita orang-orang yang besar. Kita akan selalu menjadi orang yang luar biasa, orang yang akan mampu mengubah kondisi masyarakat dimanapun kita berada. Itu saja yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Moga-moga apa yang kita bahas ini menjadi motivasi bagi kita di bulan suci Ramadan ini. Kita berupaya untuk menjadi umat yang bisa keluar dari kebiasaan yang kurang baik menjadi baik, dan yang lebih baik menjadi lebih baik lagi. Nah, makanya al-furus min al-makluf, keluar dari kebiasaan buruk tadi, dari kebiasaan, yuk kita lakukan sama-sama. Kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum perubahan kita. Itu aja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.